Halo sana-sana, setelah sekian purnama akhirnya aku akan memasuki hutan belantara kembali. Pendakian kali ini sebenarnya pendakian yang super dadakan sekali. Karena aku baru dapat info dari si Bujang Petualang alias Ervan, tepatnya H-5 pendakian berlangsung. Mereka akan melakukan ekspedisi ke Gunung Patah. Dari info si Bujang Petualang ini, akhirnya diseludupkanlah aku di antara 11 orang lainnya yang akan melakukan ekspedisi ini. Hal yang membuat aku sangat antusias sekali sana-sana, selain ekspedisi yang memang sangat menantang ke Gunung Patah, 12 tim ekspedisi kali ini termasuk aku, bisa aku sebut sebagai tim tempur. Kenapa demikian? Ada Mas Gondrong alias Mas Nike, ada Bang Dago, ada Bang Pio, Bang Rido, Bang Maman, Bang Ardi, ada Bang Oji juga, si Bujang Petualang atau si Ervan tadi, yang dimana background mereka ini merupakan para porter yang bolak-balik turun Dempo buat pesugihan. Canda-canda, maksudnya buat mortar ya. Bahkan banyak influencer juga yang udah mereka dampingi. Selain itu ada juga Bang Fauzan atau Bang Ojan yang jauh-jauh dari puncak tertinggi Sumatera di daerah Kerinci. Nah, si beliau ini salah satu porter serta guide dan bahkan yang menjaga registrasi di Gunung Kerinci saat ini. Jadi kalian tahu kan fisik si Bang Ojan ini gimana? Habis itu ditambah si navigator Bang Irawan. Kalau bicara Gunung Patah, siapa yang gak tahu sama si makhluk satu ini ya kan? Bang Irawan ini sudah 26 kali ke Gunung Patah dan kali ini akan menjadi ekspedisi yang ke-27 untuk Bang Irawan. Jadi sudah nggak diragukan lagi kalau Bang Irawan sudah sangat telaten dalam jalur-jalur dan navigasi di daerah Gunung Patah. Nah, yang terakhir ini nggak kalah keren sekali sana-sana, karena kita bakal mendaki bersama Seven Summiters Indonesia, yaitu Bang Har atau Kak Har ya. Awal datang ke rumah beliau ini kaget banget karena tim pendakian kali ini bakal bareng sama salah satu sosok Seven Summit Indonesia ini. Keren. Jadi kalian percayakan sana-sana kalau tim kali ini bisa kita sebut tim tempur, dan tim ini akan aku sebut dengan nama tim 12. Pendakian Gunung Patah kali ini rencananya akan berlangsung sekitar 1 minggu, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober. Hari ini tanggal 30 September kami berkumpul terlebih dahulu di rumah Kak Har. Di sini kami mulai packing semua perlengkapan termasuk logistik. Pendakian yang panjang seperti ke Gunung Patah ini memerlukan manajemen logistik yang baik. Jadi karena di tim 12 ini rata-rata sudah terbiasa dengan pendakian panjang, kecuali aku ya. Karena ini pengalaman pertama untuk pendakian yang lebih dari 2 hari untuk aku. Untuk sistem logistik kami sudah rincikan dan sudah di-pack dan dibagi-bagi, karena setiap harinya kami juga sudah membuat menu yang akan kami masak. Jadi dengan ada daftar menu, kita tidak asal beli keperluan logistik, tinggal mengikuti daftar menu tersebut. Setelah itu, baru logistik dibagi ke seluruh tim, supaya terasa lebih ringan dan berat juga merata. Walaupun ya sebenarnya tetap berat sih. Kita bagi bagi logistik. Jadi kita ya? orang 12, jadi yang bawa logistik tuh ada orang 10. Ini kita udah bagi-bagi, kita lanjut packing, terus istirahat, besok subuh kita paling jam 5 dari sini ke desa terakhir, terus langsung gas. Nah, jadi sistem bagi logistiknya itu seperti ini. Bagi buat hari yang berbeda. Nanti diingatin aja isinya, kalau kita bawa apa aja. Ini masih berantakan banget dan istilahnya kita bakal packing dulu. Pokoknya ikutin aja seruan kita ke puncak Gunung Patah. Setelah packing panjang dan sedikit cerita-cerita, kami pun beristirahat.
Yap, selamat pagi dunia. Hari ini sudah jam 6 pagi. Kita sudah mulai sarapan. Motor kau di mana, Bu? Packing. Habis ini kita bakal mulai untuk ke titik awal pendakian. Jadi coba cek yuk. Oke. Untuk pendakian kita ke Gunung Patra. Tak terasa pagi sudah menyambut dan hari sangat cerah. Kami bersiap-siap, sarapan, dan perjalanan ke Gunung Patra akhirnya benar-benar dimulai. Halo, dadah yuk. Mas, gimana persiapan hari ini ya? Mantap. Mantap ya? Mantap. Bang, gimana hari ini? Baik. Baik. Tahu setelah 3 hari kemudian. Pagi ini langit sangat cerah sekali, seolah sangat berpihak kepada kami. Perjalanan kami dari rumah Kahar menuju ke basecamp Kancadewa memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam menggunakan mobil pick up. Sebelum melakukan ekspedisi, kami izin ke RT sekaligus melakukan simaksi. Oke, jadi sana-sana kita sudah sampai di base camp. Tepatnya ini rumahnya Pak RT ya. Rumahnya Pak RT. Barca Tunggal. Nah, jadi kita udah sampai di base camp tempat RT di bisa disebut Barca Tunggal ya. Barca Tunggal. Dan tadi perjalanan mungkin sekitar 45 menit dari rumah tempat kita nginap semalam. Dan ini view alhamdulillah cerah. Habis ini kita langsung bakal trekking. Setelah melakukan simaksi, kami mulai start menuju ke pintu rimba. Perjalanan menuju ke pintu rimba dari rumah PRT tadi memakan waktu perjalanan sekitar 1-2 jam normalnya. Siap Bang Haji. Gas Kak. Mas. Ini Mas. Apa itu? Oh. Apa sih ini, lupa namanya apa Kak? Bubur sumsum. Pondasi. Jadi kita mulai start hiking di jam 8 habis tadi dapur dulu. Bang lewat Ibu. Iya. Kita udah mulai start di jam 8. Wait. Trek yang kami lewati berupa perkebunan kopi warga yang naik turun bahkan licin. Bahkan Bang Ojang pun sempat kepleset dan membuat kakinya kesleo. Aduh. Gimana Bang? Menuju ke pintu rimba ini. Ini peladangan licin, panas. Dagu aja itu minta turun. Itu. Iya. Kita rokok guys. Walaupun lumayan jauh, perjalanan ke pintu rimba ini juga lumayan seru sana-sana. Karena pemandangan di kiri dan kanan itu sangat-sangat indah. Kira-kira ini air terjun apa? Ada yang tahu? Tak terasa sekitar jam 11 siang kami sampai ke pintu rimba. Yang dimana pintu rimba sendiri adalah perbatasan akhir antara perkebunan warga dengan hutan belantara. Berapa menit lagi Bang ke pintu rimba? 5 menit lagi pintu rimba. Serius ini?
5 menit pendaki sini. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, Kamu 5 menit, kami setengah jam. Kami 2 jam, kadang tidak. nah itu pertanyaannya. Pintu rimba 5 menit. Pintu 5 menit. Oke. Gimana Kak Ar? 2 jam. Aman? Aman. Sebelum memasuki hutan, kami briefing sebentar dan berdoa supaya perjalanan kami dilancarkan. Teman-teman sekitar 7 hari ke depan. Mungkin dalam hal ini akan saya sampaikan berapa ekspedisi Via Pagar Alam patah gas. Guys, kita start dari jam 11 siang di masuk ke pintu rimba. Ini kuburan terakhir ya. Siap Bang? Siap Bang Ozan? Oke, let's go. Siap? Siap Bang. Oke. Let's go. Baru mulai memasuki hutan, tak berselang lama, kami langsung disambut jalan becek dan menggenang sana-sana. Gak tahu ini di mana ini. Katanya ada Bang Geri lah. Pos pemburu ya. Di Pak pos pemburu. Sebentar. Ini udah jam 1 dan kemungkinan kita sebentar lagi akan nyebrang. Kita rest dulu. Mungkin kita bakal rest buat makan siang. Bang, lesin Bang. Bang Haji. Halo Bang Rido. Halo. Kapan? Makan dulu. Yes. Hardi. Yes. Abang Eri. Bang Eri. Ntar kan. Ini ada irigasi peninggalan semen ya. Iya Bang ya? Peninggalan ini Belanda. Taruh lagi. Selain itu, kami harus menyeberang sungai Dikat untuk melanjutkan perjalanan karena memang benar tak ada jalan lain selain harus menyeberang. Oke, kita sudah sampai di air ya. Setengah 2 siang. Ini air deras, keadaan lumayan mendung. Kita bakal nyebrang ke sini. Oke. Setelah menyeberang sungai, hari yang tadinya benar-benar mendung kini berubah menjadi hujan. Selagi kami makan siang di pinggiran sungai, karena cuaca yang semakin tidak kondusif dan berlama-lama di pinggiran sungai Dikat juga hal yang tidak baik, debit air pun semakin naik, jadi kami langsung memutuskan untuk lanjut. Sempat kaget, ternyata kami harus melewati jalur yang sudah seperti air terjun sana-sana, dan kami harus melipir di pinggirannya. Mantap. Hujan. Karena kondisi cuaca yang tidak kondusif, dokumentasi pun terbatas. Jam 5 sore, akhirnya kami sampai di camp pertama kami, yaitu Camp Panorama. Sesampai kami di camp, cuaca masih hujan. Oh iya, sistem camp yang kami pakai menggunakan bipak flysheet langsung. Jadi kita tidak menggunakan tenda karena melihat dan menyesuaikan kondisi medan di Patah. Oke Kak, sekarang kita sudah di mana Kak? Di Camp Panorama Camp Panorama Gunung Patah ya Pagar Alam. Tinggian berapa sekarang Kak? Ketinggiannya di 1730.
30. Besok kemungkinan kita lanjut jam berapa? Besok kita targetkan tiba di camp hutan lumut atau camp hutan tapir Ya. di ketinggian 26 atau 27. Estimasi perjalanannya berapa tuh? Sekitar kalau jalan sekitar 6 jam 7 jam dari sini. Oke. Ya. Thank you, Erawan. Kita udah sampai di camp. Ini kan ya. Ini banyak serangga, jadi kita brok dulu. Kok biar? Brok biar nggak deketin serangga. Oke. Serangga aja nggak deket. Lagi Bang, Halo. gimana bang? Abis trek? Wih, mantap kali jalurnya. Ngeri. Air terjun dadakan. Oh ini. Wow. Bang, gimana bang? Keren. Dipak keren. Yang asik itu ya rame-rame kayak ini. Iya benar. Ah, Safety. kok mana? Sore ini kita di ketinggian 1700 ya. Ya 1700 kalau kan. Camp pertama Neken Patah. Gimana tadi treknya? Sampai jam Mantap. 4 tadi ya. Ya, mantap ya. Apa aja? Jalan nih kita. Ayo terjun tadi. Parah. Kak. Wow, kamu cantik kan ya kamu sudah. Bang Nego. Lagi ngapain kamu? Biasa. Nah, ini seksi kerepotan kami ini. Ini kondisinya hujan. Jadi kami lagi di camp Panorama. Besok katanya bakal jalan lagi sekitar 6 sampai 8 jam untuk ke hutan lumut. Kata Bang Irawan ya. Pokoknya selain kita lancar dan sehat sampai kembali lagi ke rumah dengan sehat suka. Sore pun berganti malam, kami mulai menyalakan api di kompor untuk membuat sesuatu hidangan dan membuat asupan sebelum istirahat. Wow. Makan kita. Makan bang, baru ketemu ya. Perasaan aku setiap aku nge-video abang ini lagi makan terus. Yes, terus. Pantat terus makannya. Iya. Nah ini chef kita malam ini guys. Persiapan. Chef yang membuat tom yum. Ini menu kita. Perindapan aja masih seenak ini itu. Alah belum sebelum penginapan ya. Nah, ini. Besok kapan kita masak penginapan. Itu dia. Kapok. Bang Fauzan aman. Aman. Sampai kenyang. Halo abangku, Bang Irfan. Oke, sama-sama jadi kita habis makan, tadi rencana mau tidur. Tapi sekarang kita dihangatin badan dulu. Kita ngopi sama ngeteh dulu. Sap. Halo Bang Irfan. Bang Irawan. Seger. Mana kopi kita, Bang? Oh. Kopi kita masih panas. Kar nih. Pak. Sedang apa kalian, Bang? Ya. Ya, gitulah ya kegiatan malam kami. Jadi kita sampai jumpa besok di Rexon. Bye.